Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi berbagi kebenaran firman Tuhan berdasarkan perenungan Gereja Masih Injili di Minahasa dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayat 20 dengan tema Tuhan Allah pahlawan yang memberi kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata pahlawan, pasti yang ada di benak pikiran kita langsung membayangkan sosok yang gagah, berani, dan rela berkorban. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pahlawan sebagai orang yang menonjol karena keberanian, karena pengorbanannya dalam membela kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menghubungkan kata pahlawan dengan pahlawan nasional, pahlawan keluarga, pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar, rela berkorban demi sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Pahlawan juga bisa berarti seseorang yang taat, setia, dan rela berkorban dalam iman. Sebagaimana Alkitab juga menyebut dan mengisahkan, ada beberapa tokoh di antaranya Abraham, Musa, Daud, Esther, Paulus. Mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Tapi di atas segalanya, kita punya satu teladan utama, bahwa Tuhan Allah adalah pahlawan sejati dalam hidup kita. Dia bukan hanya hadir dalam cerita, tapi kehadirannya sungguh nyata, penuh kuasa, kuasa yang tak terbatas yang dapat melakukan perbuatan yang besar, ajaib, dan dahsyat, dan memberikan kemenangan sejati bagi kita sebagai umat yang dikasihinya. Bacaan kita saat ini mengisahkan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya yang telah jatuh dalam dosa. Mereka menyembah berhala, hidup dalam kesombongan, dalam keangkuhan, sehingga mereka harus menerima penghukuman dari Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sefanya menubuatkan bahwa di balik penghukuman Tuhan akan memurnikan umat-Nya. Ayat 9, bangsa-bangsa yang dulunya berkata-kata kasar, berkata-kata kotor dan berdosa akan mengalami pembaharuan sehingga mereka dapat berkata-kata yang benar. Mereka akan menggunakan perkataan yang baik dan menyembah serta beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Ayat 10, umat Israel yang terserak sampai ke negeri yang jauh seperti Ethiopia akan kembali dan membawa persembahan kepada Tuhan. Ayat 11 di sana diceritakan mereka yang telah menyadari kesalahan dan bertobat tidak akan lagi dipermalukan karena dosa-dosa yang lama. Melalui proses pemurnian, Tuhan sendiri akan menyucikan, mendamaikan, dan melindungi umat-Nya dari sikap sombong. Karena sesungguhnya Tuhan sangat tidak suka dengan kesombongan dan kecongkakan. Dan Tuhan akan menyingkirkan orang-orang yang sombong dan congkak dari tengah umat-Nya. Selanjutnya ayat 12-13. Umat yang tersisa adalah mereka yang rendah hati dan bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan mengubahkan hati mereka. Mereka yang dahulu angkuh menjadi rendah hati. Mereka tidak lagi berdusta, tidak berbuat curang, tidak menipu, dan mereka akan mengalami hidup dalam damai dan rasa aman seperti domba di padang rumput. Selanjutnya ayat 14-16, di sana Yerusalem diajak untuk bersukacita, bersorak-sorai, karena hukuman telah diangkat dan disingkirkan. Musuh-musuh telah dikalahkan, dan Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah umat-Nya sebagai raja, sebagai pahlawan yang menyelamatkan.
sehingga mereka tidak perlu takut lagi dan jangan menjadi lemah lesu. Ayat 17-18a dalam bahasa Ibrani kata pahlawan adalah gibor yang berarti pejuang, pelindung. Dan kata menyelamatkan dari kata Yosia yang berarti melepaskan, menolong atau membela. Jadi Tuhan sendiri yang bertindak menolong, membela umatnya. Tuhan menyelamatkan mereka dari musuh dan memberikan mereka kemenangan. Tuhan Allah bukan hanya membela, tapi juga Ia membaharui dengan kasih yang besar. Dan ayat 18b sampai ayat 20, di sana Tuhan menjanjikan pemulihan, bahwa Dia akan mengumpulkan mereka yang terpencar-pencar. Tuhan menyelamatkan mereka yang lemah dan tertindas, serta memulihkan nama mereka di hadapan bangsa-bangsa, sehingga nama Israel akan kembali dihormati, menjadi kenamaan, kepujian di antara segala bangsa di bumi. Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semua kita pernah berbuat salah, pernah tersandung, pernah berbuat kekeliruan atau khilaf. Kesalahan adalah bagian dari kelemahan kita sebagai manusia. Namun, jika ada penyesalan dan pertobatan, sesungguhnya Tuhan sanggup mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dari rasa malu menjadi hidup yang dihormati dan diberkati. Karena itu kita perlu menata kembali hidup kita yang kacau dan berantakan, sambil berjanji untuk tidak mengulangi lagi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ketika kita telah menyadari bahwa kita telah bersalah, jangan merasa terpuruk, jangan menyalahkan diri kita sendiri. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita sehingga kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi berusahalah untuk bangkit, datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh penyesalan yang sungguh, dan berusahalah untuk memperbaiki kesalahan kita dengan berbuat apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita telah kembali kepada Tuhan, kita harus menjaga hati supaya tetap baik, menjaga pikiran supaya tetap berpikir positif, dan menjaga mulut kita agar dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang bersih. Karena dari hati terpancar kehidupan. Dari hati yang baik, pasti kita dapat berkata-kata dengan berhati-hati, berkata-kata dengan jujur, kata-kata yang membangun, yang memberi semangat, yang membawa berkat bagi orang lain. Kita memperkatakan firman, kabar baik, kabar sukacita tentang Tuhan. Kita pun dapat memuji-muji, menyembah, dan memuliakan Tuhan lewat perkataan mulut bibir kita. Jangan lagi kita membiasakan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, yang sembrono, berdusta, menipu, memaki, atau menyebarkan hoaks, menjelek-jelekan orang, menjatuhkan orang lain lewat perkataan kita. Tapi mari pakailah mulut kita untuk perkataan yang baik, berkata-kata yang benar, yang sopan, yang mengandung berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dalam hidup kita ini, kita sering menghadapi banyak persoalan hidup, masalah, tantangan, pergumulan, apakah itu sakit penyakit, kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, berbagai tantangan dalam pelayanan, tekanan dari orang lain, ataupun kegagalan dalam setiap usaha dan rencana kita dan lain sebagainya. Ingatlah saudara bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi saya dan saudara-saudara. Ia tidak membiarkan umatnya tenggelam dalam kehancuran. Tuhan penolong yang setia. Dialah pahlawan yang siap menyelamatkan dan memberi kita kemenangan menghadapi setiap badai dalam hidup. Bersama Tuhan, kita dapat melewati semua beban-beban pergumulan hidup ini. Karena bagi Tuhan,
Tidak ada yang mustahil. Sehebat apapun pergumulan dalam hidup kita, ketika kita mengangkat tangan berserah, di sanalah Tuhan turun tangan membela kita, menolong kita, menguatkan kita, dan memberi kemenangan bagi kita. Firman Tuhan katakan, janganlah takut dan janganlah menjadi lemah, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita percaya dan berharap kepadanya. Maka Tuhan sanggup mengubahkan dan memulihkan setiap keadaan yang buruk sekalipun menjadi berkat. Tuhan menolong, Tuhan mengangkat dan menyelamatkan, memberi kita kemenangan sejati. Sehingga kita akan bersukacita, kita akan bersorak-sorai karena perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan Allah adalah pahlawan yang sejati yang memberi kemenangan. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, seringkali kita mengidolakan tokoh-tokoh hebat di luar sana. Ada yang menjadikan artis sebagai idola. Kita mudah kagum dengan tokoh-tokoh hebat yang punya kekuatan, yang punya jabatan, popularitas, atau prestasi dan segala pencapaian di dunia. Kita boleh saja kagum pada tokoh dunia, tapi jangan kita lupa saudara, bahwa Tuhanlah pahlawan yang sejati. Karena itu, idolakanlah Tuhan sebagai pahlawan kita. Dia yang berperang untuk kita dan memberi kita kekuatan menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Dia berjuang bersama dengan kita. Hanya Tuhanlah yang dapat memberi kemenangan bagi kita. Karena itu, mari kita terus percaya dan berharap kepadanya. Jalani hidup ini dengan penuh keberanian, dengan penuh semangat dalam iman. Sebab kita punya pahlawan yang sejati, yaitu Tuhan Allah sendiri. Dialah yang memulihkan, dialah yang memberi kita kemenangan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin.